Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, yang saat ini kita masih akan melanjutkan adab-adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya, yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya melakukan mudzakarah, yaitu bertukar pikiran dengan orang lain. Dan dalam melakukan mudzakarah ini ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan mudzakarah dengan orang lain. Misalnya dengan menentukan sebuah permasalahan, kemudian kita mempelajari terlebih dahulu masalah itu, dan teman kita juga demikian. Kemudian saling mengemukakan apa yang dipahami, mengemukakan ilmu yang didapat dalam masalah itu, kemudian saling berdialog. Dan demikianlah yang dimaksud dengan mudzakarah. Ini adalah jenis yang pertama. Jadi melakukan mudzakarah dengan sesama penuntut ilmu, dengan teman kita yang memang betul-betul menginginkan ilmu, sama-sama penuntut ilmu. Kemudian ada cara yang kedua yang bisa dilakukan dalam mudzakarah, yaitu mudzakaratu al-mudzakarah ma'an nafs. Jadi mudzakarah tapi dilakukan secara sendiri, secara mandiri. Tidak mengajak teman yang lain, tidak mengajak penuntut ilmu yang lain. Seperti apa caranya? Yaitu dengan duduk sendiri, kemudian menentukan sebuah permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian setelah itu mengambil kitab-kitab para ulama dan membaca aqwalul ulama, perkataan-perkataan para ulama tentang permasalahan tersebut yang telah ditentukan tadi. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, maka akan mengetahui bagaimana pendapat dan pandangan para ulama tentang permasalahan itu. Dan selanjutnya mengambil kesimpulan, merojihkan, menguatkan sebagian pendapat yang dipilih sesuai dengan dasar-dasar ilmu yang dimiliki. Dan mudzakarah ini sangat perlu dan penting untuk dilakukan, karena dengan melakukan hal ini ilmu seorang penuntut ilmu akan berkembang. Apalagi apabila mudzakarah tadi dilakukan dengan orang lain, dengan sesama penuntut ilmu, maka itu akan semakin menajamkan pikiran dan semakin menajamkan pemahaman, sehingga lebih mudah dalam memahami. Dan ada perkara yang harus dijauhi saat mudzakarah, yaitu apabila mudzakarah dengan orang lain, dengan teman, dengan sesama penuntut ilmu, hendaknya menjauhi sikap semena-mena, kemudian sampai meluap-luap, marah-marah. Nah, karena hal itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Sehingga ketika mudzakarah bertukar pikiran dengan teman, nah, hendaknya disampaikan dengan lembut apa yang kita punya, ilmu yang kita miliki, disampaikan dengan hikmah. Nah, tidak dengan sambil marah-marah, dengan sambil menyalah-nyalahkan, semena-mena, tidak. Karena itu tidak ada manfaatnya. Demikian juga ketika teman kita menyampaikan apa yang dia miliki, juga demikian. Kita terima dengan lapang dada. Kecuali apabila teman kita mendapati teman mudzakarah kita memang kita rasakan adalah orang yang tidak mampu untuk memahami, dan sudah kita jelaskan tapi dia memang pengennya ngeyel dan susah untuk diberikan penjelasan, maka bisa kita bersikap keras dan kita hentikan saja mudzakarahnya tersebut. Apabila memang teman yang kita ajak mudzakarah itu
memiliki sifat ngeyel dan tidak mau menerima apa yang kita sampaikan, tidak mau, bahkan mungkin tidak mau mendengarkan karena kengeyelannya, sehingga yang demikian justru kita tidak mendapatkan manfaat dari mudzakarah itu. Jadi pada intinya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, penuntut ilmu hendaknya melakukan mudzakarah tadi. Mudzakarah bisa dengan sendiri, dengan menentukan permasalahan, kemudian membaca kalam ulama tentang permasalahan itu, kemudian memilah dan memilih kalam ulama tersebut, atau dengan teman menentukan permasalahan, kemudian membahas dengan teman sesama penuntut ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.